Dua minibus pribadi mengalami kecelakaan dan adu banteng akibat salah satu mobil dari arah Palembang menuju Tanjung Api-Api oleng tak terkendali, menghantam mobil minibus pribadi dari arah berlawanan. Kecelakaan ini terjadi di jalan lintas Palembang menuju Tanjung Api-Api di kawasan Tanjung Lago, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain itu, minibus yang mengalami kecelakaan, pengendara sepeda motor yang berada di belakang minibus ini juga menghantam bagian belakang mobil, sehingga sang pengendara sepeda motor serta dua sopir minibus mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Palembang. Peristiwa kecelakaan ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polres Banyu Asin. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kejadian. Diduga sopir salah satu mobil minibus mengantuk. Sebuah mobil milik wisatawan terguling dan masuk ke parit pembatas villa di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga mobil tak kuat menanjak saat menuju kawasan wisata Taman Nasional Halimun Salak. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu siang saat minibus yang dikendarai wisatawan yang hendak berlibur di kawasan Gunung Salak Endah mengalami kecelakaan tunggal. Diduga minibus tersebut tidak kuat menanjak saat melintasi tanjakan Haji Sain di Kampung Rawalega RT 0209 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan penumpang berhasil diselamatkan dan hanya mengalami luka ringan. Warga sekitar membantu proses evakuasi kendaraan tersebut. Kecelakaan hebat terjadi di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Kali ini melibatkan 3 mobil pemudik. Kuatnya benturan membuat 3 mobil langsung terjun bebas ke jurang dan masuk ke tengah hutan. Selain membuat ketiga mobil ringsek, kecelakaan tersebut membuat puluhan penumpang mengalami luka serius dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kondisi terparah dialami mobil Kijang yang ditumpangi 10 orang yang merupakan satu keluarga asal Wongsi Rejo, Banyuwangi yang ringsek terlempar ke jurang. Hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo, kecelakaan tersebut diduga dipicu akibat mobil dari arah Bali ke Surabaya pecah ban dan oleng menghantam 2 kendaraan di depan yang dari arah berlawanan. Sejumlah kecelakaan yang terjadi pada arus balik ini penyebabnya didominasi oleh pengemudi yang mengantuk, kondisi kendaraan yang tiba-tiba mengalami masalah, serta kondisi jalan yang tidak diantisipasi oleh pengemudi. Lantas, seperti apakah sebaiknya aturan berkendara yang sebaiknya dipatuhi pengemudi? Dan seperti apa kesiapan ketika hendak berkendara di saat arus balik kali ini agar tidak terjadi kecelakaan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah kecelakaan yang terjadi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kali ini menjadi momentum untuk kembali meningkatkan kesadaran saat berkendara menuju dan kembali dari kampung halaman. Untuk membahasnya kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Yusri Pulubuhu, instruktur keselamatan berkendara. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Pak Yusri, kalau kita lihat bagaimana peningkatan ataupun penurunan data kecelakaan yang terjadi jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini Pak. Ini di tahun 2025 bisa dibilang menurun Pak. Dari pengamatan Bapak bagaimana? Memang secara fakta angka yang dilansir kemarin hari kedua plus 2 itu terjadi penurunan. Dan komparasinya apple to apple itu adalah angka bukan hari kedua, angka pasca lebaran yaitu H plus 7 ya. H plus 7. Memang kalau kita lihat ada penurunan tapi kita nggak tahu ini. Karena kita lihat dari jumlah pemudik saja terjadi penurunan. Hampir 24% penurunan dibandingkan tahun 2024 itu karena terjadi 194 juta. Nah sekarang ini 146. Otomatis jumlah keberadaan pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor itu di jalan lebih sedikit kan kalau kita lihat kan. Nah kita tidak bisa melihat ini kecuali nanti kita mengevaluasi datanya adalah nanti setelah lebaran ini. Karena kalau saya memprediksi sendiri dengan kejadian-kejadian dari tahun 2022 angka kecelakaan memang terjadi penurunan, tetapi pada saat itu jumlah pemudik lebih banyak.
Oke. Dan pada saat itu tahun 2024 dibandingin tahun 2023 itu terjadi penurunan korban kecelakaan itu cukup dahsyat ya. Hampir 55%. 55%. Sedangkan saat sekarang baru 32%. H+2. Iya. Ya, sedangkan kita masih sisa 4 hari atau 5 hari lagi nih. Kita nggak tahu. Nah, saya melihat bukan mendoakan dengan pola saat sekarang ini adalah arus balik, orang dengan penuh keletihan, penuh stres, dan pengawasan pun agak berbeda, dan ada yang namanya rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari rekayasa. Ada one way rekayasa lalu lintas, GAGE, ganjil genap, terus kemudian ada tol-tol fungsional yang diaktifkan. Maka yang saya lihat, saya nggak berharap amit-amit terjadi. Dari data atau statistik yang ada, justru mungkin angkanya akan meningkat begitu. 11-12, padahal jumlahnya yang mudik itu lebih kecil kan. Oke, begitu. Jadi bisa saja ini menjadi antisipasi juga begitu ya, para pemudik. Tapi antisipasi sebelum dilakukannya mudik masih ada balik, maksudnya 4 hari lagi. Kondisi kendaraannya harus seperti apa nih Pak, persiapan? Oke, kalau kita bicara keselamatan, perspektif keamanan dan keselamatan, berarti bukan hanya manusia saja, tapi komponen yang paling penting adalah manusianya yang bawa ini. Kendaraan merupakan hal utama juga, karena dengan kondisi kendaraan yang mengganggu, ini akan mendistraksi mentalnya dia. Ketika mental terganggu, otomatis yang namanya stamina itu akan drop. Saat stamina drop, kemampuan kognitifnya akan turun. Visualisasinya dia baper, gampang marah, terus gampang melakukan tindakan-tindakan impulsif. Nekat gitu. Kelihatannya nekat, padahal nggak mikir. Karena mereka dalam kondisi capek, ya, terus distracted, mental turbulence-nya banyak. Jadi ini bukan sekedar kendaraan atau pengemudi keterampilan saja, tapi banyak hal yang harus menjadi komponen mensupport agar para pemudik sampai di rumah selamat dan mereka bisa resume sebagaimana hari-hari reguler mereka. Itu tidak hanya di situ saja, termasuk stakeholder jalan raya yang lain, mereka harus terlibat, khususnya pemerintah. Pak Yusri, kita juga akan ingin mengetahui ya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan terus terjadi. Baik. Tapi sesaat lagi kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelum kita lanjutkan dialog kita di studio, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kemacetan yang dihadapi pemudik saat arus balik yang terjadi dan juga bagaimana kemudian dampaknya. Kita sudah terhubung dengan Leo Chandra yang akan mengabarkan bagaimana situasi di Tol Cikampek. Leo, silakan dengan laporan Anda. Ya, Celia dan juga Nadila serta pemirsa TV One, memang saat ini memang H+3 Lebaran sudah mulai dipenuhi oleh pemudik yang kemudian balik ke arah Jakarta melalui sejumlah tempat yang ada di Jawa Barat. Dan mereka juga melalui gerbang tol Cikampek yang merupakan sampai saat ini informasinya ada sebanyak 22.500 lebih kendaraan yang kemudian melalui dari gerbang tol Jakarta Cikampek ini. Dan sejumlah peningkatan juga terjadi sejak tadi pagi hingga siang ini. Dan lantas seperti apa ini Celia dan juga Nadila, saya akan mengajak Anda bagaimana nih untuk para pemudik juga kemudian bagaimana mempersiapkan diri mereka, kemudian apa saja yang mereka bawa mulai dari keluarga dan barang-barang bawaan Anda, serta dari mana saja mereka. Kita akan langsung aja tanya ke narasumber saya. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, Bu? Eli. Ibu, ini kan memilih rest area kilometer 65. Sebelumnya dari mana, Bu? Ini kilometer 62. Nah, 62 ya. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Sumedang mau ke arah Jakarta. Nah, terus ke sini waktu liburan itu sama siapa aja, Bu? Sama keluarga, ada suami, ada kakak, ada papa mertua, sama anak. Nah, kemudian Bu, saya pengen nanya juga, bagaimana Bu untuk situasi kondisi mudik tahun 2025 ini? Kondisi mudik tahun 2020 ini sangat berkesan ya, semuanya kita kumpul keluarga, di perjalanan juga oke, nggak terlalu padat juga ya, lancar semuanya. Oke. Dan kemudian Bu, tahu nggak adanya informasi tentang diskon tarif tol yang juga diberlakukan sebesar 20% nih potongannya Bu. Bagaimana nih Ibu sebagai pemudik juga merasakankah dengan adanya diskon tarif tol itu untuk memudahkan dalam mudik lebaran ini? Ya, betul, memudahkan sekali ya diskon tarif tol saat ini ya untuk para pemudik kita yang pulang kampung buat ketemu keluarga di sana. Bu, sejauh ini saya juga pengen tahu Bu, apa saja yang Ibu siapkan
untuk anggota keluarga nih, persiapan mudiknya seperti apa aja? Persiapannya banyak ya, kita untuk bagi-bagi THR, kita bagi-bagiin kayak sembako untuk keluarga, untuk ketemunya, semuanya deh pokoknya kita persiapan dengan baik ya untuk tahun 2025 ini untuk mudik ke sana. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya doakan semoga Ibu dan keluarga sampai ke Jakarta sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, saya akan ajak Celia dan juga Nadila serta pemirsa untuk bergeser ke keluarga yang satu ini. Assalamualaikum, ada Ibu siapa dan Bapak siapa nih? Ibu Fatma. Oh, Ibu Fatma, ini Bapak siapa? Iwan. Oke. Bu, ini kan lagi mau balik ke Jakarta. Ya. Dari mana liburannya? Dari Cirebon. Cirebon. Gimana Bu Cirebon, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Wah, seru. Lancar. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih, lihat nih keluarga dari Ibu Fatmawati dan Pak Iwan nih. Waduh. Pak Iwan, bisa diceritakan ada berapa anggota keluarga yang mudik tahun ini? 10 orang. 10 orang dalam berapa mobil nih, Pak? Satu mobil. Satu mobil. Ya. Artinya nih Bapak udah kelebihan muatan nih, Pak. Ya, harusnya dilarang, tapi terpaksa. Pak, persiapannya apa aja nih, Pak? Dari kesiapan mobil apa segala? Tidur saja, cukup tidur, istirahat, penting gitu aja. Oke. Kalau Bu Fatmawati, terakhir nih Bu, bagaimana Ibu memaknai tahun Lebaran tahun ini, Bu? Bagaimana? Alhamdulillah bisa kumpul bersilaturahmi ya sama keluarga. Oke, terima kasih Bu Fatmawati dan Pak Iwan. Boleh dadah-dadah semuanya ke kamera. Oke, itu dia tadi liputan kami bagaimana juga antusias masyarakat yang hari ini mereka memilih untuk mudik ataupun kembali lagi ke Jakarta untuk siap melakukan aktivitas. Begitu Celia dan juga Nadila kembali ke studio. Oke, terima kasih Leo Chandra, laporannya langsung dari Cikampek. Selamat bertugas kembali. Oke, kita akan kembali ya. Kita kembali coba akan berdialog lagi terkait dengan kondisi keselamatan di arus balik kali ini. Kalau tadi kita lihat ini berarti di tol begitu ya, di tol Cikampek, di rest area kalau tadi kita lihat. Sebentar lagi akan dilakukan kontraflow. Apa saja yang perlu diantisipasi dengan kontraflow yang berlangsung ini? Apakah memang ini perlu menjadi tanda kutip harus menjadi perhatian dari para pemudik atau seperti apa? Oh, jelas sekali tepat. Dari sebentar lagi jam 2, rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sejak kilometer 414 sampai 70. Bahkan ada direncanakan sampai kilometer 36 Cikampek, Jakarta Cikampek ya. Nah, di antara rekayasa lalu lintas ini bentuknya ini yang harus diperhatikan adalah ketika mereka pemudik memasuki jalur one way. Oke. One way khususnya kita tahu jalur B ini jalur normal, reguler. Jalur A itu harusnya yang ke Jawa ya, itu dipakai one way. Ini tingkatan risikonya atau exposure risk-nya lebih rendah dibandingkan kontraflow. Oke, kita bicara di one way. Di one way yang di jalur A, yang dari Semarang, Batang menuju Cikampek, itu mereka menggunakan lajur A yang seharusnya dibalik kan. Artinya rest area mereka itu ada di sebelah kanan mereka di jalur cepat. Harusnya kan rest area itu sebelah kiri seperti normal nih, dalam kondisi normal. Kita dari jalur cepat kita pindah-pindah pelan-pelan akhirnya keluar secara gradual atau bertahap. Tetapi ketika one way diberlakukan, rest area itu ada di jalur kanan yang notabene saat itu diberlakukan one way, jadi orang cepat. Sehingga para pengemudi juga harus berhati-hati ketika mereka mau mendapatkan akses yang terbatas tadi, yaitu ke rest area atau apa saja, isi refuel dan lain-lain. Nah, jalur one way ini, rekayasa one way ini cukup panjang daripada rekayasa yang lain. Nah, memang akan menimbulkan keletihan yang lebih dibandingkan jalur reguler. Karena orang nggak terbiasa. Orang tidak terbiasa itu secara humanis kan langsung stres. Tidak nyaman. Ditambah lagi kita sudah melakukan ngeluarin stamina kita, energi kita pada saat Lebaran kemarin dan menjelang mudik ini. Ini udah luar biasa. Pramudik aja mereka udah capek. Mental, capek fisik. Mental dan fisik ya. Kemudian pulang lagi mereka masuk di jalur one way, mereka harus lebih fokus. Ini akan menyedot stamina mereka. Artinya pada saat mereka stres,
kemampuan asesmennya atau kemampuan kognitifnya mereka turun. Otomatis peluang kesalahan akan besar. Ini berbanding lurus dengan kecelakaan. Oke. Nah, kemudian di dalam jalur rekayasa ini ketemu yang namanya kontraflow. Kontraflow didesain, ditetapkan awalnya di kilometer 70 Cikampek ke Jakarta ke kilometer 40. Sekitar 23 kilometer. Pendek tapi cukup stres. Kenapa? Satu jalur. Sedangkan jalur lain, 2 jalurnya adalah jalur reguler. Nah, ini tambah stres orang. Dan peluang kecelakaan adu kambing depan-depan, di mana kita kenal adalah kecelakaan yang paling terburuk, paling terburuk dari segala kecelakaan adalah adu kambing karena 2 energi ketemu. Itu dihadapi. Oleh karena itu apa yang harus disikapi, mitigasinya adalah mereka harus betul-betul memilih. Kalau boleh, waktu ada pemisahan lajur, mereka tetap di lajur regulernya mereka. Jangan masuk ke kontraflow gitu. Karena kontraflow betul-betul fisik gitu ya. Fisik ini, fisik gitu. Yang kuat begitu ya Pak. Cuman 1 jalur begitu ya. Dan ini bukan rel kereta api. Tapi Pak Yusri, mohon maaf saya potong. Ini kalau misalnya kondisi kendaraan seperti apa yang kemudian harus kita persiapkan? Karena ini juga kontraflow yang panjang begitu ya. Nah, betul. Dan juga kondisi kesehatan ya Pak. Yang ini cocok bagi yang belum pulang, belum balik. Mereka harus memastikan kondisi kendaraan karena kendaraan ini merupakan komponen utama vital di dalam perjalanan mudik ketika mereka menggunakan tol. Kita tahu tol itu aksesnya terbatas. Kita tahu tol itu kecepatannya lebih tinggi daripada jalur-jalur biasa. Jadi kita tahu resiko di tol kecelakaan fatal dalam konteks fatal itu lebih besar, lebih besar dibandingkan di jalur biasa yang stop and go karena ada lubang, ada orang nyebrang, ada kendaraan tradisional seperti becak, motor dan lain-lain kan, sehingga stop and go, sehingga massa yang dibawa atau energi yang dibawa oleh kendaraan itu akibat kecepatan massa tadi tidak sebesar di tol yang konstan, lebih cepat. Nah, oleh karena itu tadi ketika mereka menetapkan mereka harus masuk tol, komponen yang lain harus diperiksa sebagai komponen utama adalah kendaraannya. Kondisi mesinnya, kondisi remnya, kondisi elektriknya, seperti wiper lampunya ya. Ini akan membantu mereka. Kalau ada masalah aja atau mereka tidak yakin kondisinya, ini nggak usah bilang ada masalah. Yang dia bawanya dia nggak tahu kondisi kendaraannya. Stres nggak? Kita normal, stres kan? Setiap stres yang muncul itu akan menyedot stamina kita. Sedangkan kita punya outstanding harus sampai di rumah yang masih ratusan kilo lagi. Artinya memang ya Nadila ya, kita harus mengecek kendaraan. Persiapan yang kompleks harus dilakukan ya Pak Yusri. Komprehensif. Terima kasih Pak Yusri sudah bergabung dan bercerita, memberikan penjelasan kepada kami bagaimana caranya agar keselamatan perjalanan ini bisa kita dapatkan begitu. Terima kasih Pak Yusri sudah bergabung bersama kami dan pemirsa. Tentunya kami juga akan menghadirkan kabar lainnya ya, di mana arus balik di jalur Gentong hingga Ciawi ini pemirsa